benteng pertahanan kuno. Benteng tersebut berada di daerah Kedung Colek, Surabaya. Karena itu, kawasan tempat benteng ini berada disebut dengan nama Benteng Kedung Colek. Ada juga yang menyebutnya Benteng Gudang Peluru karena dulu benteng-benteng yang ada di sana digunakan sebagai tempat menyimpan peluru. Sayangnya, tidak banyak yang wisatawan yang mengetahui keberadaan benteng tersebut. Selain lokasinya yang berada di kawasan yang mirip hutan, kawasan itu juga tertutup untuk umum. Bahkan untuk berkunjung ke sana diharuskan menggunakan sepatu dan celana panjang untuk menghindari gigitan ular dan sengatan binatang berbisa yang masih banyak. Karena berada dalam pengawasan militer, pengunjung harus melaporkan tujuannya ke sana pada petugas tentara yang berjaga di Benteng Kedung Colek. Di benteng kuno itu terdapat beberapa bangunan yang sudah dibersihkan dan bisa dimasuki. Ada juga benteng yang masih kotor dan belum dibersihkan sehingga hanya bisa dilihat dari kejauhan saja. Di benteng itu ada yang memiliki ruangan-ruangan kosong dengan lubang kecil untuk ventilasi dan pengintaian musuh. Ada juga terdapat bangunan cor yang berbentuk setengah lingkaran yang dulu digunakan sebagai landasan tank atau meriam. Dari benteng tersebut bisa terlihat panorama Laut Surabaya. Jembatan Suramadu juga terlihat jelas dari benteng itu. Kisah sejarah dari benteng yang biasa disebut Benteng Gudang Peluru ini juga mengagumkan. Dalam sejarahnya, setelah Jepang menyerah, benteng-benteng tersebut masih utuh. Sejumlah meriam yang besar dilindungi oleh beton yang tebal dan kokoh dimaksudkan untuk menghadapi kapal musuh yang mendekati pelabuhan dan pantai Surabaya. Belanda tak sempat menembakkan satu peluru pun pada waktu pasukan Matahari Terbit itu menyerang dan kemudian menduduki wilayah jajahan Belanda, termasuk Pulau Jawa. Tentara Jepang kemudian menambah persenjataan dan memperkuat perlindungan. Namun, Jepang pun tak sempat memanfaatkan benteng-benteng itu, sehingga lokasi pertahanan yang kokoh dan lengkap dengan persenjataannya boleh dikatakan jatuh secara utuh ke tangan Republik Indonesia yang baru diproklamasikan. Disinilah anggota pasukan Sriwijaya yang terlatih dan mempunyai pengalaman tempur ditempatkan. Sebab itu, pada waktu kapal perang Inggris menembaki kota Surabaya, pihak Inggris sangat terkejut melihat perlawanan dari arah benteng-benteng di Kedung Colek ke pangkalan mereka di kawasan ujung dermaga. Dari kualitas tembakan yang bisa menjangkau sasaran sejauh sekitar 4 km, Inggris menyangka yang melayani meriam-meriam itu adalah anggota tentara Jepang yang tidak tunduk pada perintah sekutu. Sehingga perlawanan itu disangka sebagai tindakan penjahat-penjahat perang. Di kemudian hari, dari sejumlah orang Indonesia yang ada di pasukan Inggris itu, terungkap Inggris tidak memperhitungkan kalau pihak Indonesia memiliki anggota pasukan berkemampuan melayani meriam-meriam berat di benteng-benteng Kedung Colek. Untuk selengkapnya, bisa dilihat di deskripsi. Ya karena apalagi kalau bukan capek. Halo guys, kembali lagi di official Rumah Handu. Jangan lupa klik tombol di bawah sini. Terima kasih. Enjoy. Guys, balik lagi ke official Rumah Handu. Kali ini kita akan ke Gerbang Laut sama teman-teman. Oke. Ya, ini perjalanan ke Gerbang Laut ya. Benteng-benteng Suramadu. Jalannya emang sepi guys.
kaget yo. Ini nak gitu semua. Kakak kaget kan. Sepi guys. Katanya semak buru itu. Itu. Kilau. Si ada. Gitu. Enak pengen sarung tangan. Lalu udah sedikit ngomong. Ya, kelihatannya sarangnya bentar lagi nyampe. Anu. Tinggal. Coba. Aku ngacun ini itu. Kayak om. Apa? Oma. Bikin tembok apa kayu? Sepi guys. Oh, sangat sepi. Ini berada di Jalan Suramadu. Dekatnya sih. Yuk. Ya, kita udah sampai guys. Tuh. Benteng pertahanan kuno atau yang biasa disebut Benteng Suramadu berada di daerah Kedung Coek, Surabaya. Karena itu, kawasan tempat benteng ini berada disebut dengan nama Benteng Kedung Coek. Ada juga yang menyebutnya Benteng Gudang Peluru karena dulu benteng-benteng yang ada di sana digunakan sebagai tempat menyimpan peluru. Sayangnya, tidak banyak wisatawan yang mengetahui keberadaan benteng tersebut. Selain lokasinya yang berada di kawasan yang mirip hutan, kawasan itu juga tertutup untuk umum. Bahkan untuk berkunjung ke sana, diharuskan menggunakan sepatu dan celana panjang untuk menghindari gigitan ular dan sengatan binatang berbisa yang masih banyak. Pengawasan militer, pengunjung harus melaporkan tujuannya ke sana pada petugas tentara yang berjaga di Benteng Kedung Coek. Di benteng kuno itu terdapat beberapa bangunan yang sudah dibersihkan dan dimasuki. Ada juga benteng yang masih kotor dan belum dibersihkan sehingga hanya bisa dilihat dari kejauhan saja. Di benteng itu ada yang memiliki ruangan-ruangan kosong dengan lubang kecil untuk ventilasi dan pengintaian musuh. Ada juga yang terdapat bangunan cor yang berbentuk setengah lingkaran yang dulu digunakan sebagai landasan tank atau meriam. Dari benteng tersebut bisa terlihat pula panorama Laut Surabaya. Jembatan Suramadu juga terlihat jelas dari benteng itu. Kisah sejarah dari benteng yang biasa disebut Benteng Gudang Peluru ini juga mengagumkan. Dalam sejarahnya, setelah Jepang menyerah, benteng-benteng tersebut masih utuh. Sejumlah meriam yang besar dilindungi oleh beton yang tebal dan kokoh, dimaksudkan untuk menghadapi kapal musuh yang mendekati pelabuhan dan pantai Surabaya. Belanda tak sempat menembakkan satu peluru pun pada waktu pasukan matahari terbit itu menyerang dengan kemudian menduduki wilayah jajahan Belanda. Termasuk Pulau Jawa, tentara Jepang kemudian menambah persenjataan dan memperkuat perlindungan. Namun, Jepang tak sempat memanfaatkan benteng-benteng itu.
sehingga lokasi pertahanan yang kokoh dan lengkap dengan persenjataan yang boleh dikatakan jatuh secara utuh ke tangan Republik Indonesia yang baru diproklamasikan. Di sini, anggota pasukan Sriwijaya yang terlatih dan mempunyai pengalaman tempur ditempatkan. Sebab itu, waktu kapal perang Inggris menembaki kota Surabaya, pihak Inggris sangat terkejut melihat perlawanan dari arah benteng-benteng di Kedung Cowek ke pangkalan mereka di kawasan ujung dermaga. Dari kualitas tembakan yang bisa menjangkau sasaran sejauh sekitar 4 km, Inggris menyangka yang melayani meriam-meriam itu adalah anggota tentara Jepang yang tidak tunduk pada perintah sekutu, sehingga perlawanan itu disangka sebagai tindak penjahat-penjahat perang. Di kemudian hari, dari sejumlah orang Indonesia yang ada di pasukan Inggris itu, terungkap Inggris tak memperhitungkan kalau pihak Indonesia memiliki anggota pasukan berkemampuan melayani meriam-meriam berat di benteng Kedung Cowek. Akhirnya, sepanjang pertempuran 3 hari di penghujung Oktober 1945 dan dalam pertempuran mempertahankan Surabaya yang berlangsung sejak 10 November 1945, diperkirakan lebih dari sepertiga pasukan Sriwijaya tewas. Sebagian besar dari mereka tewas di benteng-benteng Kedung Cowek. Banyak jenazah mereka yang tidak sempat dikuburkan karena perang berkecamuk cukup panjang. Jangan lupa like, comment, dan subscribe my channel official Lerha.